tadi ya. Ini mumpung ada kegiatan giling daging itu. Oke, kita ikut giling daging. Kita juga di sini Minasewu juga ngambil ayam tiren. Ayam tiren. Di kandang-kandang gombong, terutama ayam potong, ayam broiler, bukan ayam telur. Kalau telur kan prosesnya sulit. Oh gitu. Nah, bulunya kan harus dibakar, nggak bisa dibubut kalau pakai mesin bubut kayak susah gini. ya, soalnya kan ayam tua ya umurnya. Beda kalau Jadi kalau kita datang itu bukan kita kan ada surat dari desa untuk pengambilan ayam tiren. Memang betul-betul menyatakan dari desa itu kita produksi pakai alternatif dari ayam tiren, diproses, diberikan rupa sehingga nanti jadi posisi yang kayak lembut, kayak tepung, kayak adonan kayak gitu. Nanti dikasihkan ke lele, betul-betul buat makan lele. Betul-betul buat makan lele Ya. ya. Takutnya dari pihak dari kandang itu takutnya kita jual ayam tiren. Oh, disalahgunakan ya. Disalahgunakan gitu, jual di pasar atau buat sosis atau buat apalah, ketakil dan sebagainya kan. Lah kalau kita datang itu nggak tanggung-tanggung kalau ada mati massal gitu ya. Biasanya dari massal itu dari listrik mati. Oke, biasanya banyak banget itu. Listrik mati terus gensetnya lama nggak dinyalain akhirnya rusak, nggak langsung bisa. Biasanya 1 jam gitu udah nggak, genset udah mati, itu mati masa dah ayamnya. Kurang oksigen juga. Iya, itu kayak panas gitu. jadi jadi panas jadi banyak yang mati. Tuh kalau datang tuh banyak bisa sampai 2 ton 3 ton. 2 ton 3 ton Pak. Ayam tiren gitu. Ayam tiren terus langsung ini dia apa? Diproses. Diproses. Biasanya kalau ayam banyak itu datang biar gak cepet busuk, datang gitu ya. Ini ada kolam kosong nih. Misalkan ada kolam kosong nih. Ini Iya. kita isi air dulu. Oh. Kita isi air. Separuh lah kita air. Lah ayam yang baru datang tadi yang baru dari kandang tadi dimasukin. Oh, Direndam. dimasukin sini direndam. Direndamnya ada banyak keuntungan. Satu, biar nggak cepet busuk. Oke. Kedua, dia waktu dibubutin di sini, dibikin bubutin ini gampang. Kita nggak pakai air panas soalnya. Oh, nggak pakai air panas. Nggak pakai air panas, kita pakai dingin aja. Kita bubut di sini. Bisa ya Pak? Bisa. Kita bubut bisa. Oh, ini mesin bubut Kita bubut ada dua ini. Kita buat bubut. ngilangin apa ini? Bulunya itu, bulunya. Terus nanti bulunya gimana nih Pak? Bulunya sama teman-teman ini digede dulu sampai gitu. kering. Nanti ada yang ngambilin. Oh, ada yang ngambilin. Itu juga bisa dijual. Oh, Rata-rata gitu. 2.000 per kilo. Tuh. Terus habis itu digiling. Habis itu kan sudah ini digiling. Tergantung kita sepertinya banyak atau sedikit. Digiling semua atau Kalau sedikit, kalau banyak itu masukin kuah di gitu. freezer ini. Kan ada Freezer ini ya? pendingin ini biar nggak cepet busuk. Oh. Kita bisa masukin utuhan, kita juga bisa masukin langsung bubut adonan kayak begini. Oh, berarti setelah dibubut bisa dimasukin sini Dimasukin ya? Itu nanti ditimbangin 5 kilo di kresek biar dimasukin enak. Nah tujuannya di kemasin 5 kilo kan ada ini aturan mainnya, aturan makan buat makan ini konsumsi. Ini halus ini ayam utuh tadi. Loh, ayam utuh kalau digiling kayak begini. Ini langsung dikasih ke ikan Iya, apa di pelet dulu atau gimana? langsung kasih ke ikan. Contohnya kayak begini. Ini contohnya. Ini halus, ini padahal tadi ayam utuh loh ini. Ayam utuh, tulangnya nggak kelihatan. Ini sekalian sama tulangnya ya? Sama tulangnya ayam utuh dah kayak gini. Ini diberikan kalau dikonsumsi ini Pak, ini buat ikan konsumsi ini diberikan di umur berapa gitu? Bukan umur, istilahnya ukuran. Oh, lihatnya di ukuran? Di ukuran 6-7 udah bisa dikasih ini. Contohnya ini yang paling kecil aja. Ini kita kasih contoh yang paling kecil ini ya. Oke. Ini yang paling kecil nih. Ini ukur 7 rata-ratanya. Ini ukuran 7 ya? Ya ini 6 campur 7 nih. Contohnya kayak gini. Nah ini contohnya nih. Kalau dikasihkan kayak ini. Ini dari ayam utuh, ayam potong tadi, ayam broiler yang kita giling. Jadi gini, ini udah gini lebih cepat ini daripada pakan toko, pakan pabrik. Oh gitu. Ini contohnya nih, ini paling kecil nih ukuran. Ukur 6 aja sudah bisa nih. Ukur 6 dari ukuran bibit loh ya, bukan ukuran apa, ukuran bibit dari ukuran bibit. Kita nggak mandang usia itu berapa enggak. Ini tapi kok warnanya beda-beda nih Pak. Ini kalau yang apa jenis ini? putih, ini albino. Oh, albino, ada yang albino Ini guys. namanya albino ini. Yang warna putih itu albino. Ini campur albino. Ini kalau ada yang albino ini positif induan mutiara ini. Oh, mutiara yang Mutiara, bagus itu tadi ya. ya Pak, yang terbaru itu ya. Tuh, misalnya ada putihnya ini induannya pasti ini 100% udah mutiara. Kalau ada albinonya. Varian terbaru soalnya ini. Oke. Ini kalau buat konsumsi nggak mau, tapi buat dia lebih mahal kalau buat dia. Buat di taman-taman, buat makan, kita kan butuh
sesuatu yang lele yang aneh warnanya kan. Iya, Yang lucu ini. ya. Nah itu. Oh, ini juga bisa buat lele hias ya? Iya ini buat lele hias ini. Beneran. Besar ini. Berarti kalau kita ngomongin di cara memelihara ikan lele buat konsumsi nih Pak, misal kita kan pengen pakai pakan pabrikan sama pakai alternatif. Nah, bisa ini pakan pabrikan tuh bisa diaplikasikan di umur berapa, terus kalau makan alternatif tuh sebaiknya di umur berapa, kayak gitu ada nggak sih Pak? Kalau dari pakan pabrik kan udah dari mulai kecil, ya kan dikasih pakan pabrik kan, istilahnya kan. Jadi kita cuman beda ukuran pakannya aja. Kalau sudah ukuran 8 lele gini, ini dikasih min 3 aja, namanya min 3 ya. Min 3 itu lebih besar daripada min 1, min 2. Urutannya kan min 1, min 2, min 3. Itu bakat konsumsi. Kalau masih kalau udah ukuran 8 gini min 3 dah. Harganya kan lebih murah kan. Paling selisih 20.000 per satnya, per 30 kilonya selisih. Nanti min 3 kayak gini. Kalau dari ukur 5 itu min 1, ukur 4, 5, 6 itu min 1, min 2 juga bisa. Oke, kalau ngomongin masalah panen nih Pak, Nah, ini panen buat yang konsumsi nih. nah Pak. Ini biasanya tuh kalau panen tuh di umur berapa kayak gitu. Siap panen tuh yang gimana kayak gitu. Dari penebaran dulu, dari penebaran kita nebar mau bikin konsumsi itu kita tebar. Misalnya kita mau jadikan konsumsi itu ke berapa? Ukur 5, apa 6, apa 7. Oh gitu. Kalau kita biasanya kita di sini karena kita petani gitu juga, kita bikinnya ukur 7. Ukuran 7 buat Ukuran konsumsi. 7 langsung bikin konsumsi. Karena kita sering pakai pakan alternatif ya kayak usus, kayak jeroan, kayak giling gitu. Itu paling lama 2 bulan setengah sudah panen. 2 bulan. 2 bulan setengah sudah panen. Itu bobotnya berapa sih Pak? Rata-rata 1 kilo isi antara 8 sampai 12. Sekilo 8 sampai 12. Kalau ngomongin harga nih Pak, biasanya berapa sih Pak? Harga. Di pasaran nih, di Harga pasaran. pasaran. Oke. Kalau harga pasaran untuk Satu kilonya. petani kecil nih ya, kita ngomongin petani kecil Oke, atau petani benar. besar gitu ya. Iya. Petani kecil itu kategori dia keluar dari kolam itu rata-rata 1 kintal, 1 kilo, 50 kilo. Itu harga pengecer pasar itu. Oh gitu. Harga pengecer pasar paling mahal itu 15,5. 15 Karena memang apa ya, sedikit beda sama yang dari luar kota, dari Madura yang ngambil sini, dari Jombang itu kan minim dia ngambil kan 6 kintal. 6 kintal. Kalau dari luar kota kan kalau nggak ngambil banyak kan rugi dia di kendaraan. Itu bisa harga 16.000, bisa 16.500. Semakin banyak kita punya konsumsi, semakin mahal. Oke. Semakin kecil semakin murah, tergantung yang beli sih. Kalau semakin sedikit, kalau diajar sendiri 18.000 juga laku. Oh laku? Ya kalau diajar sendiri ya Oke. Ini lele tuh bisa stres gak sih Pak kayak gini tuh? bisa. Stresnya juga karena apa? Kita kayak gitu, kayak barusan di grading kayak gitu ya. Oh. Dia biasanya 1 hari nggak dikasih makan. Stres dia. Kan barusan diomak-omak di kayak gitu ini ditindak ini ditindak. Oke, kalau ini Pak, waktu panen. Waktu panen itu gimana sih caranya biar panen itu bobotnya nggak susut ya kayak gitu. Itu gimana? Ada tipsnya nggak sih ini Pak? Ada caranya nggak biar panen ini waktu panen kan stres kayak gitu biar nggak susut gimana? Kalau itu tidak susut itu tergantung apa ya. Kalau kita airnya sudah warna hijau kayak gini, kayak keruh kayak gini. Kayak mana Pak? Ya kayak gini. Kayak gini itu udah keruh-keruh. Udah. Yang bikin stres itu airnya jernih, kuning gitu loh. Malah stres. Itu stres gitu. Gampang ya? stres itu. Gampang susut itu. Kalau gelap kayak gini tuh kayaknya enggak pernah ngalamin kayak gitu. Oh berarti kalau yang Lebih sehat yang dewasa- gelap gini, yang hijau gini, daripada yang jernih loh airnya, yang bening gitu loh. Lebih Oh, bagusan gitu ya? yang gini, yang gelap gini. Berarti Nyaman Anda dia. tuh malah nyaman yang Nyaman. ini ya, yang Iya. gini gelap gini ya daripada yang jernih. Jernih. Oh, Air oke, baru oke. itu nggak suka dia kalau ada sama air baru. Nggak suka. Maunya nyaman. Gimana ya? Dilihat tuh nyaman. Dia tuh kalau di yang hijau, yang keruh gini nyaman dia. Lilingnya tuh nyaman, bisa menyebar. Oh nyaman bisa dilihat dengan menyebar. Ya, menyebar ke sana kemari, dari ujung sana kan ada lelenya. Kalau air jernih, bening itu ngumpul dia. Ngumpul. Kalau orang jalan di atasnya dia pasti lari-lari kalau air jernih. Oke. Kalau oke. keruh kayak gini, kita jalan di atas tambah ditutno tambah. Oh Kita gitu. diikutin tambah. Bisa ya, lucu ya, banyak banget di Bisa sini. dibuktiin di sini. Ini kan air keruh. Kita jalan di atasnya ada diikutin. Coba. Kalau pakan mau cepat besar kan pakan harus dipulin sampai kenyang, sampai istilahnya sampai moh lah, ya kan? Itu harus diganti 50%. 50%.
asal kenyang aja, demi kenyamanan, demi keamanan itu kan seperempat aja nggak apa-apa, tapi pakan juga nggak lolos gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih pemasarannya udah di mana aja nih Pak? Kalau bibit sudah sampai ke Boyolali. Boyolali. Padahal ini di Kediri ya. Ya, kemarin ada diambil orang Mendo itu dibawa ke Bogor, bibit itu. Oh itu bibit tuh, ke Bogor itu. Bogor. Kalau Jawa Barat. kita punya pelanggan yang sering ambil konsumsi dibawa ke Madura, Konsumsi. konsumsi dibawa ke Madura. Kalau pancingan, masukan dari pancingan yang 1 kilo isi 2 3 4 sama yang masukan 3 kilo itu orang Sidoarjo. Itu orang Sidoarjo. Oke oke. Ini kalau boleh tahu tuh omsetnya berapa sih Pak? Bagus kalau namanya kita usaha nyawa ya, namanya usaha Ya nyawa ya. perkiraan lah ya Pak ya, perkiraan kira-kira lah. Kita kan banyak yang di istilahnya kita ngani kan banyak, ada bibit, Ya, ada konsumsi, ada iya. pancingan. Banyak Kadang kita juga jadi maklar istilahnya kan, nyariin orang bibit gitu ya. Iya. Nyari bibit gitu kan. Kalau kita nyari bibit itu kan biasanya ngambil cuma Rp5. Tapi kan tinggal kalikan aja, orang kan misalkan orang Nganjuk mau cari 60.000, kita ngambilnya kan Rp5 aja. Kadang cuma ngelempar aja, Oke. ngelempar gitu aja nunjukin gitu, nanti ada yang ngejar sendiri gitu, kita ngambilnya Rp5. Jadi udah bagus, udah Rp5 udah bagus. Tinggal ngalikan aja kalau dia ngambil 60.000 berapa. Udah dikasih tahu dia. Nah, gitu. Rata-rata maklar bibit itu ngambilnya antara Rp5-10. Oh gitu. Kalau Rp10 berarti tenaganya tenaganya si maklar ini yang mulai dari grading, yang ngitung, yang menimbang, yang menaikkan ke kendaraan itu cuma 10. Kalau yang cuma ngelempar aja tenaganya enggak, itu rata-rata Rp5. Oke. Ini Pak, ini aku mau nih Bapak cerita nih kenapa sih kok pengen gitu. Ini apa budidaya ikan lele gitu, ceritanya gimana sih Pak awalnya dulu? Oh, awalnya sebenarnya nggak sengaja sih, ini jadi kayak gini nggak sengaja. Dulu pernah sih kita kerja di proyek dulu. Waktu kita juga pernah kuliah juga kan. Sebenarnya kan dari sipil kan kerjanya harus di proyek-proyek kayak gitu kan. Dulu kita pernah kerja di proyek karena dulu waktu pemerintah moneter dulu kan banyak PT-PT kayak Adikarya itu kan anjur-anjuran break gitu, nggak ada program. Kita akhirnya kan dirumahkan. Oke. Nah, waktu dirumahkan kita apa istilahnya main-main ke rumah teman lah istilahnya. Lihat-lihat gitu kan, kita banyak pengangguran berat ya. Oke. Ah, ya. Tuh akhirnya jadi hitung-hitungan. Pertama kita tertarik masalah bibit. Oh gitu. Dia ngitungnya bibit. Waktu itu kita kan orang teknik. Kan hitungannya kan harus matang, pakai hitungan. Kuliahnya kan hitung-hitungan semua kan. Kita ngitung, tanya induan 1 kilo itu keluar berapa sih? Keluar bibit berapa sih? Iya kan? Iya. Kalau 1 kilo itu rata bisa keluar di atas 50-60 ribu. Bibit, ya kalau Bibit ya itu 2 ya. kilo itu bisa mencapai hampir 80 sampai 100. Kalau indukannya bagus itu Banyak sih ternyata. banyak. Kita padahal Satu indukan. Nah, sedangkan bibit itu bisa dijual mulai dari usia 15 hari sampai ada nyawanya istilahnya itu, sampai besar kan iya, bisa kan. masih. Nah, paling kecil itu 15 hari udah bisa jual. 15 hari itu jual rata-rata harganya antara Rp13 per ekor. Nah, ngitungku waktu pertama dulu kayak gitu. Dulu ya. Nah, dulu. Nah, kalau indukan ini 2 kilo, katakanlah induk 2 kilo, rata-rata bisa menghasilkan kita per jeleknya, kita sampai per jeleknya ya. Iya. Kita 70.000 aja lah. Kalikan aja harga, nggak usah 13, kalikan aja harga 12. Oh. Tinggal kalikan aja. Satu induk itu 15 hari kita cuma merawatnya. Udah berapa? Iya. Kalau kita bikin kolam banyak, satu kolam diisi indukan. Satu jodoh yang 2 kiloan kan 70. Kalau kolamnya 10, berarti kan bisa keluar 700. Kali. Ya kali ke 700. Dan kalikan aja 12. Tuh cuma 15 hari, berarti kan 1 bulan bisa 2 kali panen. Berarti dulu tuh tertariknya tuh bukan di Kak, konsumsi tapi bukan di di pembibitannya. pembibitan, karena 15 hari sudah bisa dijual. Oke, keren sekali. Semakin berjalannya waktu, eman akhirnya. Lah ini sekarang ini harga umur 15 hari katakan Rp13. Ini tak rawat lagi 10 hari, harga bisa 2 kali lipat, lebih bahkan. Bisa Rp30, bisa Rp40. Akhirnya kita tertarik, bikin ukuran 23 gitu yang bikin hitungan waktu sekitar 25 sampai ya kan tadi kita ada adik alat grading. Oh, itu tadi. Itu lubang-lubang itu. Petani kan dari kecil, ukurannya dari kecil nih ya. Duduk ada bubuk, TT, 2, 23,
Setelah itu sejak 4, 5, 6 dan seterusnya. Ada nama-namanya. Ada namanya paling kecil banget itu bubuk bledok. Bledok. Bledok itu dari prosotannya, dari keluarnya bubuk ini. Ada paling kecil, Kecil banget. grading itu bubuk. Ceritanya BB bubuk itu paling kecil Itu grading. harganya lebih murah. Enggak, kalau harga murah itu bukan paling kecil, itu udah 15 hari itu diambil namanya beronggolan, yang paling besar itu biasanya rete. Rete diambil, setelah prosesan itu masuk harga. Itu ada bentuk, ada bubuk, ada tete. Udah itu termasuk harga segitu. Kalau ngomongin pendidikan dulu nih Pak, ini tuh dulu di tahun berapa sih merintisnya gitu? Merintisnya tahun berapa? Mulai dari sekarang aku usaha ini udah 11 tahun. Berapa? 11 tahun. 11 tahun. Berarti berapa tahun proses? Berapa ini ya? Oh, sekitar 11 tahun aku udah. Udah lama ya ini Udah ya? lama. Aku tahun 2001 kemarin aku 10 tahun. Oke. Jadi tahun berapa? Awalnya itu dulu di kandang mana sih? Langsung di sini apa? Dulu mulai dari ini kolam kecil-kecil yang warna biru tuh, yang kecil itu 6 kotak dulu. Yang tengah ini? Iya. Awalnya dulu tengah itu aja? Iya, kecil-kecil itu 6 kotak itu. Itu dulu juara itu. 6 kotak itu bisa menghasilkan bibit minim itu 600.000. 600.000 bibit. 600.000 sekali panen itu. Wow. Tuh usia 17 sama 11 hari itu. Dulu itu. Bahkan bisa mencapai 900 waktu itu. Bisa mengeluarkan semua bibit itu tapi Pak ya? Iya, jadi sama kan itu usia 17 hari, 18 itu udah diambil orang. Itu dibawa ke, kalau nggak salah waktu itu Sidoarjo juga, disebar di tambak. Terus setelah itu dari merintis pembibitan kemana lagi nih Pak? Nih kolam nih, dari situ akhirnya ke 4 kolam ini. Oh, pas yang Sebelah ini. ini. Oke. Maksudnya di atas sebelah ini airnya biar enak kan, pipanya kan di dalamnya. Oh, Berarti airnya dari iya, sana. iya. Sumurnya kan ada di sana, di sini. Oke. Terus habis itu Habis itu pengembangannya sini tambah 2 kolam ini. Pola. Ini apa nih Pak? Ini konsumsi juga ya ini? Ini konsumsi, ini konsumsi. Oke. Namanya pembesaran konsumsi. Pembesaran konsumsi. Pak ini kalau ini misal nih kan pemula ya. Masa saya pengen apa beternak buat konsumsi populasi 1.000 ekor itu biayanya berapa? Biasa, Modalnya gitu ya. Katakan kita mau tebar ini bikin konsumsi nih ya. Buat konsumsi 1.000 ekor lah misal. 1.000 ekor itu kalau isi 12, kata isi 12 tuh berarti keluar berapa kilo? Katakan 1.200 saja, 1.200 kita ya, 1.200 ekor itu bisa keluar 1 kintal. 1 kintal. Ya kurang lebih pakannya kalau pakai pabrik kurang lebih segitu juga kan. 1 kilo juga. Jadi per kilo, pakan per kilo itu akumulasi petani keluar juga sekilo. Itu, iya itu pakan pokok itu ya, pakan pabrikan itu. Lain sama konsumsi. Tapi untuk gambaran modalnya ada nggak sih Pak? 1.000 tuh kita seginilah gitu. Berapa 1.000 juta, kan? berapa puluh juta mungkin. Kita ngomong bukan kita ngomong kolamnya aja, kita ngomong mulai dari bibit sampai panen gitu aja. Iya, oh. Kalau harga sekarang bibit katakanlah kita tebar umur 7, umur 6 lah, 100 rupiah per ekor, umur 6. 100 100 rupiah. ya. Kalau 1.200 berarti kan butuh modal 120.000. Nah, makan 1 kintal. Kalau 30 kilonya harga 350, berarti 330 berarti per kilonya kan 11.000. Berarti 1 kintal habis berarti pakai berapa ya? 1.100.000. 1.100.000 tambah yang ditambah. 120.000. Nah, itu konsumsinya berapa? Nanti konsumsinya berapa gitu. Oh gitu. Berarti itu belum termasuk kolam nih ya? Ya, kalau nggak bukan termasuk listrik, tenaga belum. Banyak ya. Kalau kita kayak gitu ya. Kalau per 1.000 per 1 kilo, makan pabrik 1 kilo. Oh gitu. Berarti akumulasinya kayak gitu dulu ya Pak ya. Ini contohnya nih, ini ada 3. Itu tadi kayak itu orang dari grup kelompok tani lain, dia di sini istilahnya dandak no. Oh, tidak Giling no. Per kilonya 1.000 rupiah. Oh, Kita bisa juga ya? terima kayak gitu. Oh, terima ya, terima ini. Oke lagi kalau kita terima dari luar ayam tiren dari luar kota, kita nggak beli kan, nggak boleh beli kan? Nggak Itu boleh kan, ya? kan nggak boleh, haram kan, nggak boleh. Kita pelabuhannya kita ganti bensin sama tenaganya. Oh, gitu. Per kilonya kita ganti tenaga sama bensinnya 1.500. Nah kayak gini. Kalau dikasih pakan ini cepet banget betul. Ini populasi berapa nih Pak satu kolam? Ini kemarin ada sekitar berapa? Ini 2 kolam ada 20 lebih nih kemarin.
Kalau ini yang ini aslinya ini itu belum di apa ini? Ini sekitar 20.000 ini. Karena itu 20.000. 20.000 ekor. Ya 20.000. Sebelahnya 2 ekor. Itu 20.000. Banyak banget. Ini 20.000 ekor. Itu 20 ekor. Itu udah remaja itu. Oke. Ini kemarin sekitar 25 atau berapa? Ada ketambahan kan. Kalau tadi makannya seperti ini. Kalau pakannya stabil, nanti potong juga dipanen juga. Ini sudah bisa panen itu. Ya, kalau juga udah panen. Kalau mungkin akan kita Ini jeruan kalau kan. bukan ini ayam tadi, yang di dalam kan yang di dalam itu kan belum sampai apa lembut. Banyak banget guys. Oke Pak, mungkin ini kan kita udah jalan-jalan nih Pak nih dari apa tadi indukan, pemilik indukan, pembibitan, konsumsi, terus tadi juga ada yang masteran ya kan ya Pak. Nah, Mungkin di sini Pak Ali Ya. bisa memberikan pesan buat mereka peternak yang ada di sana, mungkin bisa dikasih. nah, kuncinya nih, kuncinya itu kuncinya. Kuncinya, Kuncinya itu. kuncinya nih guys, udah ada nih guys. Itu kuncinya gitu. Tanpa ketelatenan kita, tanpa kesabaran nggak bisa elek karena kita usaha di dia teladan bernyawa. Harus Oke. teladan bernyawa. Kita bukan benda mati misalnya gitu. Ini kuncinya tuh ya, kata Pak Ali udah ada nih di tembok nih, udah ditulis. Jadi ini ya apa? Ini karyawan ya hitungannya Iya, banyak iya. ya. Nah. Berarti karyawannya juga ini lihat, bisa lihat di sini ya. Oke, keren banget. Tuh. Sabar, pelan, telaten, insya Allah Panen. panen. Jadi kuncinya sabar Ya, sama betul. telaten gitu. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Udah meluangkan timnya spesialis ternak gitu, udah bisa ngobrol sama Pak Ali, sharing tadi ya Pak ya, terus udah ngobrol manis juga. Oke Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, sukses terus, sehat selalu, semoga Amin, bisa amin. Ya. nambah ini kemana-mana, pemasarannya bisa kemana-mana. Terima kasih ya Pak Ali. Yuk sama-sama yuk. Oke sobat ternak, tadi kita udah jalan-jalan, kita udah ketemu sama Pak Ali ya. Mungkin kita udah bisa akhiri aja di sini. Jangan lupa tonton YouTube Spesialis Ternak. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, Spesialis Ternak, solusi para peternak. Bye bye.